Hmm. Equal Equality learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa terlibat secara aktif dalam mengajukan pertanyaan, penyelidikan dan mencari jawaban atau solusi atas pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Nah, pendekatan ini mendorong keterlibatan dan pemikiran yang kritis dalam siswa. Nah, sambil mempromosikan pengembangan dan keterampilan penelitian mereka dalam pembelajaran IPS, siswa dapat diberikan topik yang relevan. Nah, dalam relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan bagaimana cara mengatasi banjir atau apa yang dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Nah, siswa tersebut kemudian melakukan analisis dan penelitian mandiri untuk mencari jawaban mereka. Nah, setelah mencari jawaban, mereka akan mempresentasikan hasil mereka secara lisan atau tertulis. Nah, dengan demikian, siswa dapat juga mengembangkan keterampilan penyelidikan dan berpikir kritis mereka dalam mencari informasi yang relevan dalam itu pembelajaran IPS. Nah, kita masuk ke yang kedua, discovery learning, yaitu pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif mencari atau menemukan dan memahami konsep atau prinsip tertentu dengan pengalaman langsung secara eksperimen dan refleksi. Contohnya itu guru dapat memberikan studi kasus tentang masalah sosial atau politik di dalam masyarakat. Nah, siswa tersebut diminta untuk menyelidiki masalah tersebut. Nah, setelah menyelidiki masalah tersebut, mereka mengumpulkan data, menganalisis faktor-faktor solusi atau rekomendasi berdasarkan temuan mereka tersebut. Yang ketiga, comparative learning, yaitu satu metode pembelajaran yang menerapkan kelompokan kecil dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, kelompokan kecil pembelajaran biasanya dibagi menjadi 4 atau 6 orang. Nah, dalam kelompok ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam kerjasama dengan temannya, berdiskusi, bertukar ide, saling memberi pengertian, serta membangun kepercayaan dalam diri dan kepercayaan kepada teman. Nah, contohnya itu siswa dibagi kelompok kecil. Nah, setiap kelompok diberi tanggung jawab untuk mempelajari bagian-bagian tertentu, mempelajari materi pembelajaran atau materi yang akan dipresentasikan. Nah, setelah memahami materi tersebut, anggota kelompok bergabung ke anggota lain. Nah, mempelajari materi tersebut. Bergabung dengan anggota lain maksudnya itu mereka saling bertukar ide atau mengembangkan ide mereka terhadap kelompok lain. Nah, setelah itu kelompok tersebut mempresentasikan kepada kelompok lain apa yang akan mereka pahami, dan kelompok tersebut memahami dan berdiskusi antar kelompok tersebut. Yang berikutnya itu metode, itu langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Nah, sehingga bagi sumber belajar dapat menggunakan suatu metode pembelajaran harus sesuai dengan jenis strategi yang digunakan. Nah, ketepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategis dalam kegiatan pembelajaran. Nah, terdapat beberapa pembelajaran dapat digunakan untuk mengimplementasi strategi pembelajaran. Biasanya pembelajaran secara ceramah, pembelajaran diskusi, bahkan
pembelajaran dalam debat. Nah, teknik pembelajaran. Nah, dalam konteks digunakan dalam konteks pembelajaran IPS bertujuannya itu untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam antara pemahaman yang mendalam dan interaksi antar siswa yang secara aktif. Nah, contoh teknik pembelajaran itu biasa diterapkan itu pembelajaran yang komparatif. Siswa itu dapat bekerja dalam kelompok. Dalam yang kedua yang berikutnya itu pembelajaran berbasis masalah. Siswa itu mencari masalah tersebut, dan dalam yang ketiga itu permainan. Nah, model pembelajaran. Model pembelajaran ini adalah kerangka atau pendekatan sistematis yang digunakan oleh guru untuk merencanakan dan melaksanakan atau mengevaluasi proses pembelajaran. Ada berbagai model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran IPS, yang masing-masing bisa menekankan aspek-aspek tertentu di dalam pembelajaran. Nah, guru mengevaluasi setelah siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka. Pasti guru akan mengevaluasi materi yang dijelaskan oleh siswa tersebut. Terima kasih.